Hari ini Komika Panji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk klarifikasi terkait materi tayangan stand-up komedi bertajuk Mens Rea. Panji datang bersama penasihat hukumnya Haris Azhar. Ia menyambangi Polda Metro Jaya untuk klarifikasi atas laporan dilayangkan pada materi stand-up-nya bertajuk Mens Rea. Tak hanya mengklarifikasi soal materi stand-up-nya, Panji juga akan bertanya soal 5 laporan yang dilayangkan untuk dirinya. Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Panji Pragiwaksono selesai diperiksa. Selama hampir 8 jam, Panji menjawab 63 pertanyaan dari penyidik. Panji dan tim lawyer sudah selesai pemeriksaan undangan klarifikasi tadi dari mulai kurang lebih dari jam 10.30 lewat, ada 63 pertanyaan, lalu dipertunjukkan kepada Panji diperlihatkan video-video dari akun-akun kira-kira saya bilangnya potongan-potongan video dari akun-akun bukan Netflix terkait dengan sejumlah potongan atau yang memuat pernyataan-pernyataan Panji di dalam pertunjukan Mens Rea. Pertunjukan video dan video yang ditanyakan yang memuat pernyataan-pernyataan dari Panji terkait dengan babakan soal, ini istilah dari saya ya, soal sholat, lalu juga soal terkait dengan 2 ormas yang menerima konsesi tambang dan juga soal di Jawa Barat yang di sana. Tapi kalau balik ke yang laporannya hanya soal penistaan agama. Nah, tadi ada 4 pasal yang disampaikan oleh polisi, pasal 300, pasal 301, pasal 242, dan juga pasal 243. Ya, saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya aja. Seseru dan semenyenangkan yang Bang Panji bilang tadi belum sesuai sebelum tadi kan berekspektasi seseru dan semenyenangkan itu. Seseru Ya, akhirnya capek lah, AC. Ya, intinya prosesnya berjalan dengan lancar. Saya nggak punya deskripsi yang lebih tepat itu menggambarkannya, kayaknya kurang tepat juga untuk digambarkan seru. Pokoknya saya ikuti aja prosesnya dari awal sampai akhir. Sempat tadi break sebentar untuk ibadah, tapi sisanya berjalan dengan lancar. Pemirsa, Komika Panji Pragiwaksono kini menghadapi 6 laporan hukum terkait materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea. 6 laporan terdiri dari 5 laporan polisi dan 1 aduan masyarakat yang ditangani Polda Metro Jaya. Atasan Presiden Republik Indonesia, let's go! Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah, kan menurut keyakinan saya. Tayangan stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji Pragiwaksono berbuntut panjang. Kini Panji harus menghadapi 6 laporan hukum terkait materi stand-up komedi tersebut. 6 laporan terdiri dari 5 laporan polisi dan 1 aduan masyarakat yang ditangani Polda Metro Jaya. Identitas para pelapor yang dibeberkan Polda Metro Jaya antara lain: yang pertama, ada Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Pelapor mengatakan materi yang disampaikan Panji dianggap bermuatan fitnah dan memicu kegaduhan tanah air. Selain itu, pelapor berinisial FW turut melaporkan Panji dan bergabung dalam barisan pelapor. Kemudian ada pemuka agama dari Front Pembela Islam Novel Bamukmin yang juga melaporkan Panji.
Berikutnya pelapor Majelis Pesantren Salafiyah Banten yang melaporkan Panji karena tersinggung dengan materi mens rea. Selain itu, seorang pelapor berinisial F juga membuat laporan polisi dengan substansi serupa. Terakhir, ada aduan masyarakat dari seorang pelapor berinisial BU. Selain Polda Metro Jaya, Panji Pragiwaksono juga dilaporkan seorang warga bernama Supriyatna ke Polda Banten atas penistaan agama. Dugaan pelecehan terhadap ibadah sholat ditemukan pelapor dari materi mens rea. Tidak hanya materi mens rea yang berbutut panjang, pertunjukan Mesake Bangsaku tahun 2013 silam yang disampaikan Panji juga diprotes masyarakat Toraja. Aliansi Pemuda Toraja pun melaporkan Panji ke Bareskrim Polri pada 3 November 2025 lalu. Tim Liputan Aigus melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK mengamankan barang bukti dengan nilai 40,5 miliar rupiah. Dalam kasus ini, penyidik KPK telah menetapkan 6 tersangka. 3 orang diantaranya merupakan oknum pejabat Ditjen Bea Cukai, yaitu Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Sispiran Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Ditjen Bea Cukai Orlando Hamonang. Sementara itu, 3 lainnya dari pihak swasta, yaitu pemilik PT Blue Ray John Field, Ketua Tim Dokumentasi PT Blue Ray Andri, dan Manajer Operasional PT Blue Ray Dedi Kurniawan. Dari 6 tersangka, 5 orang telah ditahan, sementara 1 tersangka John Field yang merupakan pemilik PT Blue Ray berhasil melarikan diri dan sampai saat ini tengah diburu. Penyidik turut menyita barang bukti senilai 40,5 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan nilai setoran rutin dalam perkara ini mencapai 7 miliar rupiah per bulan. Memperhatikan kecukupan alat bukti, maka ditetapkan 6 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara RZL, Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-2026. Saudara SIS, selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saudara ORL, selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Muhammad Yusuf Kala nilai faktor ekonomi dan kemiskinan jadi penyebab kasus siswa SD akhiri hidup di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. JK sebut faktor ekonomi kerap jadi pemicu persoalan sosial. Sebenarnya kita sudah banyak dibicarakan bahwa di Indonesia ini kemiskinan memang harus kita atasi. Karena itu akibat kemiskinan, ya. Ya, pemirsa, pengumpulan informasi terkait kasus meninggalnya seorang anak di Kabupaten Ngada saat ini sudah dilakukan. Bersumber dari media sosial, anggota DPR RI Komisi 13 diinformasikan laporan hasil asesmen dari pemerintah Kabupaten Ngada sudah dikumpulkan. Dari pengumpulan informasi didapatkan fakta dan data mengenai korban dan keluarga korban, di mana disoroti bahwa kasus ini tak terlepas dari persoalan kemiskinan mendasar yang diperparah oleh data yang tidak akurat dan tidak terintegritas. Dari hasil pengumpulan data diketahui suami ibu korban merantau ke Kalimantan sejak 10 tahun lalu dan tidak pernah memberikan nafkah. Sehari-hari ibu korban bekerja sebagai buruh tani dan bekerja serabutan dengan penghasilan Rp50.000 per hari dan dalam 1 minggu hanya bekerja 1 hingga 2 hari. Diketahui juga bahwa SDN Ruto Jawa ternyata mematok uang sekolah sebesar 1,22 juta rupiah, di mana korban sudah membayar tahap 1 sebesar Rp500.000. Sisa yang harus dibayar tahap 2 adalah Rp720.000. Alasannya, karena bulan Mei 2026 SDN Ruto Jawa menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan Hardiknas.
Keluarga korban sebenarnya menjadi penerima BLTS Kesra sebesar Rp300.000 per bulan dengan total Rp900.000. Namun bantuan tersebut sebelumnya tidak dapat dicairkan terkendala dokumen kependudukan yang belum sinkron dengan domisili yang bersangkutan. Pasca peristiwa ini, saat ini proses dokumen pengajuan bantuan sosial sudah selesai dibantu pemerintah daerah.